Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah, dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online
dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Kematian telah menjadi pertanyaan sebagian besar manusia. Dan seperti Ayub, pertanyaan kita pun tak terjawab. Ungkapan kesia-siaan akan hidup manusia sangat terasa dalam ungkapan Ayub. Seolah-olah pohon lebih berharga dan memiliki pengharapan daripada hidup manusia. Setelah semua pengalaman bersama Tuhan Yesus, murid-murid seolah-olah dihempas ke dalam jurang yang mendalam. Kematian Kristus dengan cara yang keji di tangan para pemimpin yang memuakkan menegaskan bahwa kehidupan ini sangat rapuh. Seolah kebenaran tak layak diperjuangkan, seolah kebaikan tak punya tempat di dalam hidup yang kejam ini. Berbagai perasaan ini membawa siapapun di dalam kesunyian yang tak berujung. Seolah-olah semua kata tak lagi berarti apa-apa. Apakah makna kesunyian di dalam kematian Kristus ini? Apakah hanya sekadar mengingat kerapuhan dan kefanaan hidup manusia dan meratapinya? Di dalam kesunyian kematiannya, Tuhan Yesus masih mengundang setiap orang untuk merespon undangan cintanya. Di
Bacaan Alkitab terambil dari Ayub 14 ayat 1 sampai 14. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lara ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku.
Bacaan Alkitab terambil dari Mazmur 31 ayat 2 sampai 5, pasal 16 ayat 16 sampai 17. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Pembacaan terambil dari 1 Petrus pasalnya keempat ayat 1 sampai ke-8. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasalnya ke-27 ayat 57 sampai ke-66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan, ketika kami sudah boleh merenungkan, sudah boleh menghayati makna dari Jumat Agung ya Bapa. Sekarang kami tiba di hari Sabtu sunyi ya Tuhan. Kami merasakan berbagai macam perasaan ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau sendiri boleh menuntun kami melalui firman-Mu yang sebentar lagi bersama-sama akan kami renungkan ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, biarlah segala perkataan yang keluar sungguh-sungguh berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang boleh memampukan hamba-Mu. Dan juga berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh bertumbuh, kami boleh
semakin mengenal dan semakin mencintai Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul Masih Ada Kesempatan. Di dalam pembacaan kita hari ini, kita membukanya dengan membaca dari Ayub. Tentu kita semua familiar ya dengan kisah Ayub. Namun di bagian Ayub 14 ini, Ayub berkata, "Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya." Saudaraku yang terkasih, ketika kemarin kita baru saja merenungkan Jumat Agung, kematian dari Tuhan Yesus Kristus, bayangkan bagaimana perasaan murid-murid. Murid-murid yang selama 3 tahun bersama-sama dengan guru yang mereka kasihi, mereka makan bareng, mereka berjalan bareng, mereka melakukan berbagai aktivitas bersama-sama. Sekarang gurunya nggak ada. Tentu perasaannya pasti sunyi gitu ya, sunyi, sepi, kosong. Beberapa dari kita pernah mengalami perasaan ini ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, bukan? Ada sebuah ruang kosong di dalam hati kita yang merasa begitu hampa. Begitulah perasaan Ayub. Kalau misalnya kita merenungkan kembali apa yang Ayub alami, dia kehilangan anak-anaknya. Anak-anak yang dia sayangin dan mereka semua tidak ada, meninggal. Nah, perasaan murid pun seperti itu. Mereka merasa bahwa Yesus sudah mati, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bangkit lagi. Yesus itu hanya manusia biasa. Mereka punya bayangan bahwa Yesus itu adalah raja dari bangsa Israel yang akan menguasai dan mengalahkan pemerintahan Romawi. Tapi mereka sama sekali lupa di dalam ingatan mereka bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan Yesus pun berkata, aku akan bangkit setelah 3 hari. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika seseorang berada di dalam perasaan yang sunyi, sepi, mencekam karena kehilangan orang yang mereka sayangin, pikiran kita menjadi kosong. Semua yang kita tahu menjadi hilang. Semua yang menjadi andalan kita menjadi lenyap. Bahkan ada beberapa orang yang ketika berduka dia tidak mau makan, dia tidak bisa tidur, dia nggak bisa konsentrasi kerja, nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sunyi sepi inilah yang dirasakan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sunyi dan sepi ini bagaimana dihadapi oleh murid-murid? Apakah semuanya begitu kehilangan Yesus terus mereka nggak berbuat apa-apa? Di dalam kisah ini juga di Injil Matius yang juga sama-sama kita baca, ada seseorang yang bernama Yusuf. Dia berasal dari kota Arimatea. Yusuf ini murid Yesus yang berbeda dari yang lain. Dia adalah seorang anggota majelis besar atau majelis Sanhedrin. Jadi boleh dibilang dia adalah orang terpandang dan berpendidikan. Terus dikatakan di bagian Injil yang lain dia adalah orang yang baik dan benar. Dia juga orang kaya. Dia juga dikatakan menantikan kerajaan Allah. Dan yang terpenting lagi, dikatakan bahwa Yusuf ini adalah orang yang tidak menyetujui tindakan dari teman-temannya sebagai sesama anggota majelis Sanhedrin. Namun di bagian Injil juga dikatakan bahwa Yusuf ini sembunyi-sembunyi jadi murid Yesus. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa Yusuf ini takut kehilangan posisinya, takut kehilangan jabatannya, atau mungkin dia takut terseret-seret dalam apa yang mereka alami karena sebagai murid Yesus itu mereka takut ditangkap, takut disalibkan mungkin ya. Jadi Yusuf ini sembunyi. Namun apa yang terjadi ketika rasa sunyi dan sepi ini begitu mencekam, Yusuf justru muncul. Yusuf yang tadinya takut, yang tadinya dia bersembunyi, yang tadinya dia malu mengakui bahwa dia adalah murid Yesus, dia justru muncul, saudaraku. Jadi bisa dikatakan sunyi dan sepi itu tidak selalu harus menguasai diri kita. Tidak selalu harus membuat kita lumpuh. Tidak selalu membuat kita tidak berdaya dan putus asa. Melainkan di sini Yusuf mengambil kesempatan ini sebagai
seorang murid Yesus, dia muncul dan dia melakukan segala tanggung jawab yang seharusnya adalah tanggung jawab dari kerabat Yesus. Jadi saudaraku, ketika seseorang disalib, biasanya orang yang disalib ini dibiarkan begitu saja sampai kemudian mungkin dimakan binatang liar. Namun Yesus ini berbeda. Yesus ini ketika Yusuf Arimatea mengambil inisiatif, Yusuf menempatkan Yesus di dalam kubur yang seharusnya hanya diberi izin oleh kerabat. Ketika Pilatus memberi izin kepada Yusuf, sana pergi ambillah jenazah Yesus. Pilatus nggak nanya-nanya, kamu tuh saudaranya apa bukan sih? Kamu tuh siapanya Yesus sih? Dan ini mungkin si Yusuf nggak nyangka gitu ya. Mungkin di dalam pikirannya mungkin dia sempat takut gitu ya. Kalau aku dikirain saudaranya Yesus, nanti aku ikutan dihukum, ikutan ditangkap. Namun ketika seseorang sudah berani, saudaraku, Yusuf udah begitu berani, dia menghalau semua tantangan itu, dan dia berhasil melakukan seluruh penghargaan yang terakhir, penghormatan yang terakhir yang dia bisa berikan kepada Yesus. Dia kemudian menurunkan Yesus dari salib, dia mengapani Yesus dengan kain lenan yang bersih dan kemudian memasukkan ke dalam kubur yang baru. Saudaraku, ketika pada zaman sekarang orang juga terbiasa untuk sudah mempunyai kapling di pemakaman, biasa gitu ya. Oh, ini nanti buat orang tua saya. Bukannya dia berharap orang tuanya cepat meninggal, tapi karena biasanya kalau kita membeli lebih dulu harganya bisa lebih hemat. Oh, ini nanti papa di sini, mama di sini. Oh, nanti aku dikubur bersama dengan orang tua saya ya. Dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Nah, Yusuf pun demikian, sebagai orang yang punya kekayaan, dia sudah memperhitungkan. Ini nanti kuburan saya atau kuburan keluarga saya, ini saya udah siapkan. Tapi ketika dia memberikannya itu kepada Yesus, itu merupakan persembahan yang gak ada hitung-hitungan lagi. Jadi ketika ada seseorang yang sudah siap untuk melakukan segala sesuatu, dia gak hitung-hitungan lagi, saudaraku. Dia gak memperhitungkan lagi waktunya, tenaganya, dan bahkan dana. Istilahnya sekarang adalah all out. Berikan semuanya. Ini adalah ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan total. Sehingga ketika ada kesempatan untuk dia berani muncul, disitulah saatnya dia sungguh-sungguh menunjukkan karya Tuhan di dalam dirinya. Yang selama ini dia pendam, selama ini dia sembunyikan. Rasa takut, rasa khawatir, mungkin dia malu juga sebagai anggota majelis, tapi dia justru mengikuti Yesus yang dibenci oleh teman-temannya sendiri. Saudara-saudaraku, ketika Yusuf memberikan teladan bagi kita, ini adalah sebuah kesempatan juga bagi kita untuk melihat ke dalam hidup kita. Apakah kita pernah ada di dalam posisi yang sama? Ketika kita dalam posisi yang mungkin kita merasa ketakutan, merasa khawatir, merasa hidup kita ini kok kosong banget, atau mungkin kita merasakan hari ini saya menjadi orang Kristen kok nggak ada untungnya, jadi lebih baik saya sembunyikan saja identitas saya sebagai orang Kristen, tidak menunjukkan kalau kita adalah murid Yesus. Atau mungkin kita selama ini hidup dalam kesedihan yang berlarut-larut, sehingga kita tidak bisa melakukan berbagai tugas kita dengan maksimal. Mungkin bisa tetap kerja gitu ya, bisa tetap pelayanan, bisa tetap melakukan tanggung jawabnya di dalam keluarga, tapi nggak maksimal. Karena ada sebuah beban yang dia bawa terus menerus, beban kesedihan, beban ketakutan, kekhawatiran, sehingga Tuhan tidak bekerja secara maksimal di dalam kehidupan dia. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, demikianlah murid-murid. Ketika Yesus mati, di mana para murid? Di mana mereka? Kenapa yang muncul justru Yusuf? Justru bukan orang yang mendampingi Yesus bertahun-tahun. Kemana muridnya? Yang sebenarnya notabene mereka adalah orang-orang yang seharusnya mempunyai keberanian. Tapi mereka enggak ada, saudaraku. Mereka bersembunyi. Bahkan ada sebuah bagian di Alkitab yang dikatakan mereka bersembunyi di dalam sebuah rumah dan mengunci pintunya. Ada penafsir yang mengatakan bahwa mereka ketakutan, takut ditangkap. Atau mungkin mereka takut
dianggap pencuri jasad Yesus. Karena mereka tidak mengekspek Yesus akan bangkit. Mereka melupakan semua perkataan Yesus, jadi mereka bersembunyi. Mereka melupakan bahwa karya Yesus yang besar itu mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, hidup itu bagaikan kita bermain monopoli, bukan? Mungkin ada beberapa dari kita yang masih familiar dengan permainan monopoli. Di permainan monopoli itu ada 2 kartu, kartu pink dan hijau, kesempatan dan dana. Waktu saya kecil, saya mikirnya kalau saya dapat kartu kesempatan, wah saya untung nih. Namanya juga kesempatan, pasti baik. Tapi begitu dibuka, ya Anda masuk penjara, Anda melewati start tidak dapat 2.000. Wah rugi, ini kesempatan apaan ini? Jadi kadang-kadang mau dapat kartu kesempatan juga males gitu ya. Ini kesempatan bohong, ini PHP doang. Nah ternyata di balik itu adalah saya merenungkan gitu ya. Iya ya, yang namanya kesempatan itu bisa baik, bisa buruk. Namun ketika kita berhasil meresponinya bersama Tuhan, kita akan melakukan banyak hal yang luar biasa, saudaraku. Ketika misalnya gitu ya, di dalam masa pandemi ini, ketika mungkin kita kehilangan pekerjaan, itu pasti kesempatan yang buruk ya. Tapi ada orang yang berhasil melewatinya dengan dia mulai mencoba hal-hal baru. Dia mulai menekuni bidang usaha yang baru. Atau mungkin ketika tubuh ini sakit gitu ya, lemah. Itu kan kesempatan yang kita gak suka juga ya. Kayak namanya sakit, yang namanya isolasi gitu ya, harus di rumah, gak boleh kemana-mana, bosen, gak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana kita bisa mengubah kesempatan itu menjadi indah? Kesempatan untuk merefleksi lebih banyak, mendoakan orang lain lebih banyak, membaca firman Tuhan lebih banyak, membaca buku lebih banyak, berolahraga lebih banyak. Jangan habiskan waktu menonton drama Korea gitu ya, atau main game online gitu ya. Itu namanya menggunakan kesempatan dengan tidak baik. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, di dalam Ulangan 31 ayat 66 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah ayat ini boleh menguatkan kita, bahwa ketika kita di dalam sebuah kesempatan yang menurut kita tidak baik, tetap ambillah kesempatan itu. Jalankan kesempatan itu dengan berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah segala ketakutan kita, kekhawatiran kita boleh digantikan dengan iman bahwa aku akan berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan kita kemenangan. Tuhan yang mana? Tuhan yang berjanji akan membuat kita tidak akan gemetar lagi. Tuhan yang berjanji tidak akan meninggalkan kita. Itulah Tuhan kita. Jadi kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita. Ambil kesempatan. Dan biarkanlah Kristus yang berkarya di dalam hatimu. Sekalipun kesempatan yang muncul bukan kesempatan yang baik, ambillah. Karena Tuhan selalu bersama kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
setiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Bapa, kalau di dalam kehidupan kami, ketika kami mengalami kesunyian, ketika kami mengalami kesepian, kami selalu disertai oleh Engkau ya Bapa. Biarlah di dalam setiap rasa takut kami dan rasa khawatir kami ya Tuhan, kami mau menghalau itu semua karena kami memiliki Allah yang akan menjaga kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sehingga kami boleh menjadi seperti Yusuf ya Tuhan, yang mau mengambil kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan kalau kami lemah. Tolong kami ya Tuhan kalau kami sering berdalih ya Tuhan untuk tidak memberikan yang terbaik. Mampukan kami ya Tuhan untuk tulus di dalam mengasihi Engkau, di dalam mengikuti Engkau ya Tuhan, seperti Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami. Dan Engkau juga yang terlebih dahulu berkorban bagi kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau bersatu hati untuk mendoakan saudara-saudara kami. Untuk Ibu Anastasia, untuk Pak Hendra Hidayat, untuk Pak Arnold J. Manu, untuk Pak Haryanto Budiman, Pak Eko Cahyo Budi, untuk Pak Januar Lemuel, untuk Ibu C. Tambunan dalam masa pemulihan pasca operasi, untuk Pak Halomuan Tambah, dan juga untuk Pak Hinsa Mei Hutagalung, dan juga untuk Noel Yosua, Pak Jeffrey A. Latu Mahina, untuk Ibu Agnes Simatupang, Ibu Susi Wijanarko, untuk Pak YB Gunawan, untuk Pak Haryanto Budiman, untuk Ibu Ana Mariana, Ibu Desi Kalangi, Pak Ronald Saputra, Ibu Wijayani, untuk Naomi, Janet, dan juga untuk Pak Teddy Irawan. Juga untuk saudara-saudara kami juga ya Bapak, yang mungkin mereka sedang dalam keadaan tidak baik secara fisik. Mampukan mereka ya Tuhan untuk kuat, mampukan mereka juga untuk boleh sembuh ya Bapa. Bekerjalah ya Tuhan melalui setiap orang-orang yang merawat mereka, apakah tenaga kesehatan ataukah juga keluarga yang mendampingi di rumah. Berikan kekuatan bagi mereka melalui obat-obatan yang mereka minuman, dan juga untuk vitamin, makanan, dan juga untuk setiap apa yang masuk ke dalam tubuh mereka ya Bapa. Dan senantiasa berikan kekuatan dan semangat bagi mereka yang sedang sakit ini ya Tuhan. Dan juga untuk keluarga yang mendampingi, dan juga untuk tenaga kesehatan yang merawat, berikan mereka juga senantiasa semangat dan juga kesehatan ya Bapak. Saat ini Bapak juga kami berdoa bagi keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Ketika hidup terasa begitu sunyi dan sepi ya Bapak. Ketika mereka mungkin merasa kehilangan pegangan, biarlah mereka boleh teringat bahwa Tuhan tetap memegang mereka. Sekalipun rasa duka itu mendalam, biarlah Engkau boleh hadir memberikan mereka penghiburan dan kekuatan ya Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk melewati pengalaman kedukaan ini. Kami juga berdoa ya Bapak bagi pergumulan pos GKI Citra Indah City ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu di sana. Biarlah di masa pandemi ini, biarlah Engkau juga tetap menjaga agar mereka boleh tetap menjaga cinta kasih mereka ya Tuhan. Tetap menjaga persekutuan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa bagi di negara kami ya Tuhan, dan di seluruh dunia di mana wabah virus corona ya Bapak masih terus ada ya Tuhan. Kami berdoa kiranya proses pemberian vaksinasi berjalan dengan lancar. Kami berdoa kiranya orang-orang boleh mengambil bagian secara tertib di dalam pemberian vaksinasi ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia agar kami semua boleh tetap menaati protokol kesehatan sehingga penularan dari virus corona ini boleh terus semakin berkurang setiap hari ya Bapak. Kami berdoa untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya, setiap tenaga kesehatan, Tuhan jaga dan lindungi mereka ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, bagi pergumulan gereja-gereja di Indonesia ya Bapak, kiranya kami boleh senantiasa
dimampukan menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan gerejamu. Baik di kota besar maupun di pelosok daerah, Tuhan terus memampukan setiap anak Tuhan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu bangsa dan negara kami boleh menjalani proses pembangunan dengan damai. Kami boleh hidup saling toleransi satu sama lain. Jauhkan dari peristiwa-peristiwa yang mungkin merusak kedamaian kami ya Bapa. Biarlah bangsa dan negara kami boleh dipimpin oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang memiliki visi dan misi yang terbaik ya Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, ada begitu banyak pergumulan kami, tapi kami tahu Tuhan yang paling mengenal, Tuhan yang paling mengetahui apa pergumulan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Engkau Tuhan, Allah yang memelihara kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang menyertai kami dan senantiasa memampukan kami untuk memberitakan berita kasih kemanapun Tuhan mengutus kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perlukan juru selamat.